Sobat Otomas, sebenarnya hanya dengan sembah kertas Prabowo bisa menurunkan kurs dolar ini menjadi 1.000 dalam tempo 1 atau 2 hari. Tapi itu kalau itu mau selembar kertas bro, luar biasa ini. Tapi dengarkan dengan sederhana dan betul-betul perhatian ya Sobat Otomas. Ini sederhana penjelasannya. Kenapa sih dolar itu naik naik begitu? Apa alasannya? Apa logikanya begitu? Kok bisa seperti itu? Dan ini sebenarnya logika dolar-dolar naik terus-terus ini dibandingkan rupiah sebenarnya aku saya kan jelaskan nanti rupanya ini sudah disadari oleh Purbaya dan Prabowo. Nah, kalau sudah disadari oleh Purbaya dan Prabowo, kenapa tidak dilakukan? Kalau menurut saya tadi hanya pakai selembar kertas sederhana kan? Kenapa tidak mau? Bukankah Prabowo ini pro rakyat katanya? Mau mati pro rakyat? Hanya menerbitkan surat kertas, kok nggak mau nih? Untuk kebaikan ekonomi kita, bukankah dengan dolar hanya 1.000 misalnya, semua akan murah lagi, kepercayaan kepada rupiah akan tumbuh lagi, kepercayaan rupiah mungkin menjadi mata uang kuat dunia. Kenapa tidak dilakukan oleh Prabowo? Kan begitu pertanyaan kalian ya. Artinya mungkin sebaliknya. Tapi sudah ada yang dilakukan oleh Prabowo, tapi baru sedikit. Kemana urusan ini bertele-tele ini ya? Oke. Kenapa sih kok bisa dolar itu naik terus? Kenapa sih tidak bisa dolar itu turun sesuai kehendak hati pemerintah? Ya kan? Sederhana. Namanya kurs kita ini sekarang kurs mengambang bebas. Namanya pasar bebas itu seperti itu. Nah, kalau dolar dibandingkan rupiah, kalau kita punya rupiah sekarang ini, kita mau beli dolar. Nah, ini kan kalau dalam hukum pasar namanya kalau barang itu kita butuhkan itu akan naik kan sederhana. Atau kalau barang langka, barang itu diperlukan, dia akan naik terus. Kalau barang tidak diperlukan, ya turun terus, ditawar didobrak pun tidak lakukan, kan begitu ceritanya. Nah, begitu pula dengan dolar rupiah. Nah, pasti banyak yang membutuhkan dolar. Nah, kemudian rupiah tidak laku, makin turun nilainya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Itu kan pertanyaan kita semua ya. Karena kita harus tahu sedikit dulu. Kita bermain dengan namanya jaminan uang, oke? Kenapa uang itu dipercaya? Kenapa kita mau pegang uang? Oke? Kita pegang uang, masukkan ke dompet. Apa harapan kita bisa beli barang-barang? Kita bisa naik metro mini, naik angkot, naik pesawat, nanti kita bayar. Artinya ada jasa, ada harapan di situ. Harapan kita ini sesuai dengan value, nilai uang tersebut. Kita mau beli barang, nah kita tinggal bawa uang itu ke pasar, kemudian kita beli barang-barang. Ada harapan kita di situ kan. Nah, harapan itu terkait dengan kepercayaan. Percaya kita bahwa uang kita ini akan laku, kalau dibelanjakan akan laku sekian nanti untuk membeli barang-barang full sekian. Loginya seperti itu. Nah, sekarang antar negara kan itu kan uang tuh, uang yang kita pegang antar negara, ada yang pegang dolar, ada yang pegang rupiah. Ini manusia antar negara ya, kita anggap di money changer. Kemudian kita pergi ke luar negeri, kita datangi pergi ke luar negeri itu kan nggak terima uang rupiah di sana kan. Kita masuk ke money changer. Di money changer kita tukarkan rupiah dengan dolar. Kita kantongi dolar, kita bawa ke luar negeri karena kita percaya dolar diterima di mana saja. Kita harapkan dengan dolar di tangan itu bisa beli apa-apa, bisa pelesiran itu ya. Kalau kita bayar dengan rupiah, kita baru ke sana belum tentu diterima
Ya itu satu lagi ini namanya trust, kepercayaan kepada mata uang, ya. Namun pertanyaannya balik lagi, kenapa bisa naik? Ya. Nah ini menyangkut kepada kepercayaan antar negara lagi, antar negara itu teman-teman jaringan dolar itu dipegang oleh orang-orang luar negeri. Secara sederhananya kita pegang rupiah. Kenapa sih orang luar negeri itu mau mereka menerima uang rupiah kita di dolar? Karena dia juga ada kepercayaan pada rupiah kita. Nanti suatu saat dia ke Indonesia atau dia akan datang ke Indonesia membeli barang-barang di Indonesia kan pakai rupiah. Kan dia terima dolar di sini secara kasarnya atau sudah ini seperti itu kan. Iya. Jadi bingung orang menghitung mengaku artikannya lagi, kemudian dia pegang rupiah yang masuk ke Indonesia beli barang-barang di Indonesia. Karena dia membutuhkan barang-barang di Indonesia itu. Kalau dia tidak membutuhkan barang-barang Indonesia secara global, secara banyak gitu kan, kalau kita tukarkan rupiah kepada dia nggak tanggung. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan barang-barang kita. Apa barang-barang kita sifatnya negara? Ada barang tambang, ada produksi kita misalnya mobil SMK misalnya, kan? Ada produksi sebuah negara itu drone, ada produksi negara itu mobil yang dibutuhkan oleh negara lain. Artinya ada jaminan. Pun ada emas yang dibutuhkan oleh seluruh dunia di negara tersebut itu. Oh, di Indonesia banyak emas, dia akan menerima rupiah, berinvest dia. Kenapa dia dipakai rupiah? Karena diterima dalam negeri kita. Bahkan masuk membeli emas ini, membeli batu bara di sini kan. Lalu itu satu case ya. Berarti diperlukan atau tidak diperlukan gara-gara itulah dolar itu naik. Berarti rupiah tidak dibutuhkan orang di luar negeri. Mungkin itu pertanyaan kalian kan, dia bisa beli batu bara di sini, nah, dia bisa beli nanti macam-macam di sini itu. Jadi saya kalau mengatakan kalau dia membutuhkan, kalau secara bisa juga dia tidak membutuhkannya. Mari kita berbicara negara yang membutuhkan. Apanya dibutuhkan oleh seluruh negara ini, dunia ini? Seluruh negara di dunia ini kalau menyangkut mata uang mereka membutuhkan emas. Kenapa emas? Karena emas diterima di mana-mana saja. Emas bisa menjadi jaminan mata uang dia itu. Jadi kalau kita berbelanja ke luar negeri, ini kita secara identitas negara, ya, datanglah ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Iran, ya. Mau negaranya punya cadangan emas yang banyak, gampang tuh. Nah, karena dalam aturan internasional, kalau seandainya rupiah kita itu datang ke Indonesia kan, kemudian penduduknya tidak menerima, misalnya penduduk kita tidak menerima atau ya orang itu meminta diganti dengan emas, itu wajib diganti dengan emas oleh pemerintah kita. Itu namanya uang itu dicetak berbasiskan emas. Itu di seluruh dunia tuh. Nah, kalau kita mempunyai emas ya boleh. Pertanyaan kalian mungkin kenapa negara kita ini kurang dipercaya? Karena rupiah naik terus. Kenapa kurang dipercaya oleh negara lain? Nah, emas kita di Freeport sudah diberikan kepada Amerika. Gak ada emas di sini. Karena Freeport sudah banyak ke Amerika, kecuali Freeport cuma bekerja mengurus emas, semua dia store ke Bank Indonesia. Artinya itu milik Bank Indonesia, milik negara. Kalau milik negara dipercaya oleh masyarakat dunia. Oke. Oh, emasnya sudah dijadikan ke sana, ke Amerika. Bagus, kita pegang dolar. Itu memperkuat dolar apa itu? Apa yang pegang rupiah? Tidak ada emas lagi. Paling sedikit ya kan? Itu hal. Ya, maksudnya rupiah itu kan banyak loh. Kalau sempat dijual ke luar rupiah di luar negeri, kemudian barang emas di sini tidak berjalan lagi, habis emas Indonesia kan begitu. Atas sebuah negara itu nanti ada kebutuhan negara-negara lain itu membutuhkan
bahan tambang material, tambang batu bara. Dia berubah bara untuk bikin nikel untuk baterainya. Oke, nggak apa-apa kita rupiah. Rupiah nanti kita belikan batu bara. Kalau memang emas dulu nggak ada, segala macam nggak ada, oke. Atau negara itu memproduksi mobil, kita bisa beli mobil, bisa terbang, itu lotario kemarin gitu kan. Pegang aja emas, nggak apa-apa. Oh 10.000, oh 10.000, boleh, nggak masalah, dia pegang. Karena harga di dalam negeri ini kan tetap batu bara. Batu bara ini kan tetap dengan rupiah, karena standarnya di rupiah kan. Harga-harga di dalam negeri buat standar besar. Naik turunnya itu kan di dalam negeri. Oke, sampai di situ dulu. Namun dari luar negeri melihat bahwasanya kenapa rupiah ini turun terus. Luar negeri melihat, oh tambang-tambang itu ataupun batu bara itu hasil sumber daya alam. Emas kemarin sudah ke Amerika, nikel sudah ke Cina, ya ada lagi batu bara. Oke, batu bara ada, tapi ditengok lagi oleh orang kan yang mau kita tukarkan rupiah tadi ya, yang mau beli rupiah nggak, saya butuh dolar nih, tengok sama dia. Kalau pengen rupiah saya butuh batu bara. Wah, batu bara memang pengusahanya di Indonesia, tapi bukan pemerintahnya. Sementara yang menentukan ini pemerintah. Wah, gawat juga, karena pengusaha batu bara itu rupanya sudah mengekspor batu bara, dan mereka kan terima dolar tuh, dolarnya dibawa kabur lagi keluar negeri, dibawa kabur keluar negeri. Apa yang kenapa dibawa kabur ke luar negeri? Yang ada peraturan baru dari ini. Ekspor batu bara kan kenal dengan BHI, dia bisa hasil ekspor itu yang menjamin kekuatan dari Indonesia. Sekedar ilmu informasi aja ya, yang sederhana aja ya. Devisa hasil ekspor itu kata peraturan baru ini harus ditahan dulu di dalam negeri selama setahun atau 3 bulan, itu dikatakan dalam peraturan ini. Gunanya apa itu? Nah, itulah untuk menstabilkan nilai rupiah. Apa itu devisa? Itu devisa dalam bentuk dolar. Jadi kita jual batu bara, kita swasta nih, kita swasta yang tahan pemerintah kan, swasta jual batu baranya, dan ada tuh masuk ke rekening Indonesia. Kali kita harus nama swasta masuk ke Indonesia itu, masuk ke pembukuan besar bangsa Indonesia ini, masuklah dolar sekian, kira-kira seperti itu. Tapi karena ini kepunyaan swasta, dengan devisa tersebut, dengan dolar tersebut, bisa membuat stabil nilai rupiah. Kenapa? Oh, orang luar negeri melihat ada kok negaranya punya devisa itu, punya dolar itu. Jadi kalau diterima orang luar negeri rupiah bisa ditukarkannya lagi dengan dolar, atau orang Indonesia bisa tukarkan ke negaranya sendiri dengan kurs yang ditentukan oleh pemerintah. Berarti ini menstabilkan nilai rupiah. Tapi apa? Sebelum peraturan ini dikeluarkan, selama ini swasta begitu dia terima uang bentuk dolar devisa itu nggak disimpan dalam negeri, disimpannya di luar negeri. Berarti bukan pembukuan negara Indonesia. Itu nggak bisa membuat dolar ini stabil atau rupiah ini stabil. Kenapa? Udah nggak bisa buat apa pemerintah. Kalau pemerintah berdolar, pemerintah nggak bisa menyediakan dolar, akhirnya minta ke luar negeri. Di luar negeri orang lihat nih, oh yang penting butuh orang nih, dia naikkan dolar itu. Nah, namanya tadi yang saya katakan mengambang bebas, naik tawar. Artinya dalam keadaan sekarang devisa hasil ekspor kita ini memang sudah lari ke luar negeri semuanya, naik itu terus menerus. Oke? Nampak oleh kalian kan, jadi dalam komunikasi dan otomasi dagang dan pembukuan dunia sekarang ini, sobat otomas transparan semuanya. Sebuah negara yang devisa kita ini dalam bentuk dolar
karena memang terkait dengan hal itu orang lain atau pedagang-pedagang lain dan pedagang negara lain bisa melihat, oh devisa dia sedikit ya. Kalau sudah sedikit begini, kalau kita pegang rupiah, misalnya ada orang mau beli rupiah luar negeri kan, ini rupiah dipegang di belakangnya ke pemerintah Indonesia, kemudian dia mau butuh dolar nantinya, wah pemerintah Indonesia nggak akan bisa menyediakan dolar karena devisa sudah menipis begitu kan. Oke, kemudian kita lagi dong pemerintah rupiahnya ini dengan apa, dengan emas. Oh, emasnya nggak ada juga ini kayaknya. Nah, artinya apa? Artinya cadangan ataupun sumber daya alam kita itu sudah tidak bisa menjamin rupiah. Emas nggak ada, devisa nggak ada. Devisa dari mana itu? Dari sumber daya alam yang diekspor keluar kan? Atau dari pabrikan-pabrikan kita, baju-baju kita yang diekspor keluar, itu milik swasta. Milik swasta. Nggak bisa itu dia penyeimbang sini. Tidak bisa. Nah, lantas kenapa saya katakan Prabowo bisa? Kawan-kawan bisa nyimaknya sedikit ya, secara sederhananya saja nih. Artinya emas kita tidak punya, devisa kita tidak punya, sumber daya alam punya, tapi dikuasai oleh swasta. Sebentar, untuk menstabilkan rupiahnya agar rupiah bisa dipercaya, harus ada devisa kita ini kan yang besar, yang dikuasai oleh negara. Sekarang dibuat peraturan oleh menteri, tapi cuma mengendap sekitar, harus lari luar negeri kan, itu dari satu sisi kita pikir. Artinya apa? Artinya kalau seluruh sumber daya alam itu kepunyaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita tahun 1945, seluruh kekayaan alam, tanah, air, dan kekayaan lain ya, yang terdapat di dalam itu kan milik negara, termasuk sawit-sawit yang besar itu kepunyaan siapa? Itu harus dikuasai oleh negara, dimanfaatkan oleh negara demi kepentingan rakyat, dan hasilnya untuk negara, untuk membiayai negara kita ini, untuk menstabilkan nilai rupiah. Kenapa itu bisa terjadi? Sekarang begini cukup Mas, kenapa sumber daya alam itu bisa membuat rupiah ini menguat? Seperti saya katakan lagi, kalau itu dikuasai oleh negara, yang menerbitkan rupiah itu siapa? Bukan swasta, bukan oligarki, bukan Amerika yang Freeport yang nguasai, bukan Cina yang nguasai nikel, yang menerbitkan rupiah yang macam kwitansi itu ya, itu menerbitkan dengan rupiah. Oh, apa ini? Kwitansi apa ini? Nah, saya punya cadangan sumber daya alam besar. Ini saya terbitkan harga sekian kalau dibandingkan dolar secara sederhananya ya. Dia membuat kwitansi sebenarnya, kwitansi bahwasannya kalau ini rupiah pegang, kami didapatkan sumber daya alam kami nanti saya ekspor. Oh, percaya orang lain itu, makanya dia pegang rupiah. Kalau sekarang orang mau menerima rupiah dengan apa? Kalian bayar, kalian rupiah ini dengan emas nggak ya? Dengan sumber daya alam swasta menguasai nikel dan tambang lain Cina. Dengan apa kalian bayar? Kami pajak aja ini, makanya pajak naik terus kan. Ini pajak akan naik terus nih, dolar naik, pajak akan naik, hancur kita. Karena hutang itu akan bertumpuk ya. Oke, karena hutang itu tidak dimanfaatkan secara produktif. Oke, ini kita bahas ini pengaruh juga karena pemerintahan dulu juga. Kenapa dengan cara kertas Prabowo bisa membalikkan semua ini? Bisa. Sesuai dengan undang-undang dasar Prabowo memang harus dilakukannya. Kalau enggak dia tumbang, kiamat. Gak ada jaminan rupiah ini nanti digerobakkan itu, membeli sebatang sabun misalnya, sabun batang misalnya, satu gerobak itu uang kita dicetak terus ya pemerintah. Itu namanya defisit. Yang pemerintah sekarang itu sama dengan mencetak uang, berhutang untuk berhutang kan, sama uang dicetak diletakkan lagi.
Itu bahkan kecil, kalau nggak dicetak uang, tidak boleh uang, itu lebih bahaya lagi. Cara salah satunya oleh Prabowo, karena uang kita ini jaminannya tidak ada lagi, Mas. Tidak ada lagi, teknologi kita belum, karena senjata kita yang produksi belum. Satunya adalah sumber daya alam. Itu harus dikuasakan ke negara sehingga rupiah kita menguat, ya. Nggak bisa lagi selain daripada itu. Caranya tulis sebuah cari kertas, ya, baik seluruh kekayaan, baik pertambangan, ini kayak Freeport sawit, termasuk hasil alam kan sawit itu. Kalau nggak bisa itu nggak boleh dikuasain kepada oligarki, termasuk pada Prabowo. Maka saya katakan tadi, kalau memang Prabowo ingin membuktikan dia itu untuk rakyat, dia memiliki sawit, HTI, perusahaan besar, perusahaan masuk negara-negara, hasilnya untuk negara, bukan untuk orang itu, bukan untuk oligarki, bukan untuk pribadi Prabowo. Dibuktikan dirinya dulu. Prabowo harus membuktikan itu. Jangan cuma berpidato omong-omong yang nggak jelas saatnya sekarang. Sehingga kalau itu dilakukan secara kertas, bahwa seluruh aset-aset yang ada di Indonesia ini dikembalikan ke negara, itu dilakukan dulu pada waktu zaman mereka disertai Merdeka Barat pertama itu kan, setelah aset Belanda itu dimasukkan di dalam negeri lagi ke bangsa ini. Ini harus dilakukan sekarang, tidak berkoyak-koyak oleh kita ini, karena itu sudah menyalahi Undang-Undang Pasal 33. Tidak boleh oligarki menguasai, masuk Prabowo ini seluruh daerah ini, bara sawit, semuanya tidak boleh dikuasai oleh konglomerasi perusahaan-perusahaan, tidak boleh, tidak diperbolehkan sama sekali. Berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Kalau sudah dikuasai oleh swasta, sementara undang-undang kita itu tidak membolehkan hal itu, apalagi hanya menunggu waktu negara kita ini hancur kiamat. Semoga ini diketahui oleh Prabowo. Kalau ingin membuktikan dirinya memang pro kepada rakyat, dia tinggalkan buat secari kertas yang bernama ada peraturan presiden kah, peraturan pemerintah, bahwa seluruh aset-aset yang tadi saya sebutkan sebagai alam, pertambangan, semuanya, nikel, Freeport, harus dikembalikan kepada negara. Mungkin ada ganti rugi dan macam, dan dia contohkan dirinya sendiri untuk menyerahkan itu kepada negara, karena itu tidak halal. Diambilnya dulu, menyalahi undang-undang pasal 33, dia serahkan itu semua. Luar negeri melihat, oh, Indonesia kaya, berarti rupiahnya akan menguat dalam tempo 1 hari, saya yakin. Begitu Prabowo mengeluarkan surat itu dan kemudian dilaksanakan dengan contoh tauladan dirinya dan adik-adiknya, keluarganya, seluruhnya, dolar bisa menjadi 1.000. Thank you.